melakukan pembebasan materi Merdeka Mengajar pada platform Merdeka Mengajar. Ada 5 modul yang akan kami sajikan hari ini. Modul 1 akan disampaikan oleh Ibu Tri Wahyuni. Modul 2 akan disampaikan oleh Ibu Pipih Mariani. Modul 3 akan disampaikan oleh Ibu Novi Ulfatin. Dan modul 4 akan disampaikan oleh Ibu Desa Sri Dewi Anjani. Dan modul 5 akan disampaikan oleh Ibu Herista Winani. Sedangkan saya, Sri Indrayani, akan menyampaikan kesimpulan. Kita langsung saja kepada modul 1, kepada Ibu Tri Wahyuni, SPD GR, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Di kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bisa bersandar sendiri, baik itu lahir maupun batin, tanpa tergantung oleh orang lain. Yang kedua adalah, apa peran kita sebagai guru? Ya. Yang pertama adalah mendidik anak. Mendidik anak, menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita bangun saat ini adalah anak-anak, yang masih anak-anak. Oke, kemudian untuk poin ketiga adalah ingin menjadi apa kita sebagai guru. Ya, kita ingin menjadi guru seperti apa? Poin di sini sangat penting karena kita itu dengan adanya perubahan zaman yang sangat dinamis dan digital, kita dituntut untuk menjadi guru yang adaptif. Artinya, kita harus mampu beradaptasi dengan hal apapun, baik itu dengan kemajuan teknologi, baik itu dengan anak-anaknya yang sekarang apa-apa serba digital. Jadi kita dituntut untuk selalu adaptif. Oke, untuk kesimpulan modul 1 kali ini adalah pendidik itu menuntun. Arti kata menuntun adalah kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oke, cukup. Itu adalah kesimpulan dari modul 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru hebat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Pipih Mariani akan menyajikan modul 2 tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan juga merupakan instrumen tumbuhnya unsur-unsur peradaban. Pendidikan dapat juga diartikan sebagai tuntunan, maka mendidik dapat kita artikan sebagai menuntun segala kodrat yang ada dalam diri peserta didik untuk mencapai hidup yang setinggi-tingginya sebagai manusia, baik secara individu maupun dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan pengajaran memiliki arti cara menyampaikan ilmu atau manfaat kepada anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kita sebagai pendidik tidak dapat menentukan hidup dan tumbuhnya peserta didik. Tapi kita bisa menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri mereka dengan cara mengembangkan budi pekerti, pikiran dan jasmani mereka sehingga mereka dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan kodratnya. Terkait dengan pendidikan Indonesia selama 1 abad, tidak bisa kita pungkiri bahwa sampai hari ini sistem pendidikan kolonial Belanda masih digunakan oleh guru-guru yang ada di Indonesia. Sistem perintah ataupun sanksi seperti misalnya guru memberikan hukuman fisik yang berat kepada siswa jika siswa tidak dapat menyelesaikan tugas, ataupun sistem penilaian yang terlalu berorientasi kepada angka atau pencapaian kognitif sehingga membuat pencapaian kompetensi sosial emosional siswa cenderung terabaikan. Sistem kolonial Belanda juga lebih bersifat diskriminatif, yang artinya ada pembedaan antara pendidikan yang ditempuh oleh kaum pribumi dan non-pribumi. Tentunya hal ini bertentangan dengan budaya Indonesia,
Karena itulah Ki Hajar Dewantara menggagas sebuah sistem yang bersifat humanis dan transformatif, yaitu dengan menggunakan sistem Among. Sistem Among sendiri memiliki slogan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mengunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya sebagai guru kita harus memberikan contoh yang baik atau teladan kepada peserta didik. Ing Madya Mangunkarso artinya sebagai guru kita harus membangkitkan semangat yang ada dalam diri siswa agar mereka terus maju, bukan malah melemahkan semangat mereka. Sedangkan Tutwuri Handayani memiliki arti kita sebagai guru mendorong para siswa untuk dapat hidup mandiri atau merdeka, tumbuh kembangnya secara maksimal. Kita sebagai pendidik harus mampu menghayati pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bersifat humanis, agar kita mampu menghantarkan para peserta didik kita agar siap bersaing pada masanya kelak nanti. Sebenarnya sistem pendidikan kecerdasan secara ala barat dapat diterapkan di negara kita, asalkan syaratnya kita juga mengajarkan pendidikan kebudayaan dan juga pendidikan nasional kepada mereka untuk mencapai demi terwujudnya keluhuran manusia, nusa dan bangsa. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait modul 2 pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Nurul Fatin, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 7 Lampung Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 3 dengan tema mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam materi ini ada 3 tema yang akan kita kaji. Yang pertama yaitu kodrat keadaan, yang kedua kodrat alam, dan yang ketiga yaitu kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat keadaan, baik itu berupa kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi segala perubahan yang terjadi pada murid itu dihubungkan dengan kodrat keadaan. Kemudian yang kedua yaitu kodrat alam, diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi geografisnya. Di sini kita menjadikan pendidikan sebagai tuntunan. Guru seyogyanya dapat mengembangkan akal budi sesuai dengan kodrat alamnya. Selanjutnya, kodrat zaman, yaitu merupakan kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis dari waktu ke waktu, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Untuk itu, guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Guru seyogyanya mampu menyesuaikan penggunaan, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan media pembelajaran yang mampu melayani berbagai gaya belajar baik audio, visual, maupun kinestetik, serta menyesuaikan dengan kearifan budaya lokal, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan terbentuk manusia Indonesia yang merdeka, mandiri, inisiatif, berpikir kreatif, berinovasi, berkarya, serta berbudi luhur. Dari sinilah guru hebat melahirkan anak bangsa yang dahsyat. Nah, untuk mewujudkan transformasi pendidikan sehingga pendampingan yang dilakukan oleh pendidik dapat utuh dan menyeluruh, maka harus menerapkan asas trikon. Apa itu trikon? Yang pertama yaitu kontinuitas, yang kedua konvergen, yang ketiga konsentris. Kontinuitas yaitu kesinambungan. Jadi pembelajaran dilakukan itu secara berkesinambungan, tidak loncat-loncat. Pengetahuan sekarang itu merupakan lanjutan dari pengetahuan yang dulu pernah ada. Selanjutnya konvergen, yaitu mengambil sisi baik dari beberapa metode, mengadopsi dan menerapkan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat sehingga menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir yaitu konsentris, mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri. Pembelajaran harus tetap memberdayakan dan melestarikan budaya masing-masing daerah, karena budaya bisa lestari jika generasi muda mengenal budayanya. Tidak dapat dipungkiri, siswa kita saat ini mengalami proses belajar yang sangat berbeda dengan kita dahulu.
Globalisasi dan perkembangan iptek, terutama terkait teknologi informasi, sangat mudah diakses oleh siswa. Ini adalah sebuah keniscayaan dan kita tidak dapat menolak maupun menghentikannya. Maka sebagai pendidik, kita jangan malah menjauhkan peserta didik dari teknologi, namun kita harus membantu murid untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima, mengolah informasi, dan bijak dalam merespon pengaruh dari luar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada modul 4 ini saya, Desa Sri Dewi Anjani, guru bidang studi PKWU, melakukan aksi nyata tentang materi budi pekerti berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Agar kita memahami gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan nasional untuk melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti anak atau peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah Anda semua melihat peserta didik kita yang dengan bangganya mendapatkan peringkat pertama di kelas mereka masing-masing? Dan pernahkah Bapak Ibu guru hebat melihat peserta didik kita tampil memukau dan keberhasilannya itu sangat menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya sendiri? Pastinya pernah. Mengapa di sini saya sampaikan contoh tersebut? Karena sering kita jumpai hal tersebut di sekolah, namun kita lupa memperhatikan bahwasannya sikap dari peserta didik kita. Di sini kita sebagai pendidik harus dapat menumbuh kembangkan perilaku rendah hati dan kerjasama terhadap siswa. Selamat dan bahagia. Perkenalkan, saya Hansta Winangi, guru bidang studi matematika. Saya akan memaparkan atau berbagi mengenai modul 5. Pendidikan dapat mengantarkan murid untuk selamat dan bahagia menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai pendidik, yaitu guru, harus memahami fungsi pendidikan. Apa fungsi pendidikan? Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid untuk siap di masa depan dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah global bersama-sama untuk mencapai keselamatan dan bahagia. Tidak cukup untuk kepentingan sendiri atau individualistik, kita harus berkolaborasi dan bekerja sama di dalam lingkungan masyarakat. Fungsi pendidikan akan berjalan jika yang pertama, murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang kedua adalah pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Dan yang ketiga, mendidik adalah menuntun untuk murid bahagia dan selamat. Dan yang terakhir, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupan, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Untuk membangun itu semua, tidak hanya sekolah yang bertanggung jawab, tetapi keluarga dan masyarakat. Keluarga, masyarakat, dan sekolah adalah trisentra pendidikan, di mana trisentra pendidikan adalah wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pengimbasan kolaborasi guru SMA 7 Tambun Selatan. Selamat